إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nassara 'abdahu wa razaqahu jundahu wa taba'a wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ansitu wasma'u wa'timu wa tataqarrabu jami'an rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'timu wa tataqarrabu jami'an rahimakumullah. Ansitu jami'an rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan sehingga kita dapat hadir di tempat untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita sambil mengumandangkan kalimat-kalimat agung, takbir, tahmid, dan yang kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk yang benar kepada kita, yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, kita mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, takbir, tahmid, tahlil dan lain-lain. Mengumandangkan kalimat tauhid menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberikan pesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah yang Maha Besar dan Maha Agung, maka tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungannya. Kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan bagi Allah. Kalimat tahlil menegaskan kalimat tahmid bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kalimat-kalimat agung itu saat ini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam seluruh dunia, baik yang ada di belahan barat, belahan timur, belahan selatan maupun belahan utara. Pendek kata, kalimat-kalimat itu sedang dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Sementara di tempat nan jauh di sana, di tanah suci Mekah, tempat terpancarnya fajar Islam, umat Islam tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji menyerukan pula kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kupenuhi panggilanmu ya Allah, kepenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya puja, limpahan karunia dan kekuasaan hanya kepadamu semata, tiada sekutu bagimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha yang juga disebut dengan hari raya kurban mengingatkan kepada kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Ismail adalah putra tunggal Nabi Ibrahim yang telah bertahun-tahun dihidupkan kehadirannya. Sebagai putra tunggal, Ismail sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling kasih sayang seperti itu, turunlah perintah dari Allah kepada sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk melakukan korban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan
ketaatan dan kepatuhan bersedia melaksanakan perintah itu. Dan ketika diceritakan oleh Ibrahim kepada Ismail tentang keadaan perintah dari Allah, ia rela menerima perintah itu dan meyakinkan ayahnya bahwa ia menerima perintah itu dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang amat besar yang tiada bandingnya dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan ini merupakan ujian yang beliau berdua lakukan itu. Ini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang diabadikan sepanjang masa yang kita namakan Idul Kurban. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail patut kita teladani dan kita ikuti dalam pengertian bahwa kita dengan kemampuan yang ada bersedia mematuhi dan menaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki dan mengorbankan apa yang kita lakukan yang dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penyembelihan itu bukan darah yang terpancar dan bukan pula daging yang bergelimpangan itu, melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanala Allahu luhumuha wala dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah korban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Kesucian jiwa dan ikhlasan hati dalam melaksanakan korban merupakan satu unsur yang sangat urgen dalam hati dan yang harus mendapatkan perhatian kita. Hal ini merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melaksanakan segala perbuatan dan ibadah kita. Pernyataan Allah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi, kualitas yang bentuk lahiriahnya, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan dan niat yang memberi korban. Akhirnya keduanya telah lulus dari ujian Allah yang telah sanggup menunjukkan kualitas iman dan ketakwaan mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail alaihissalam yang seketika itu hendak disembelih digantikan dengan seekor kibas oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita menetapkan untuk penyembelihan kurban binatang berupa hewan ternak, domba, kambing, kerbau, sapi ataupun unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna, yaitu yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikorbankan dan disembelih. Yang kedua, jiwa perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat menganggap bahwa hanya golongannya lah yang paling benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Hadirin rahimakumullah, sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan isu yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan dinasihati,
tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain, merupakan sifat-sifat tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian inilah jika tetap dipelihara dan tercokol dalam hati, maka akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidupnya, ketidakharmonisan dengan lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian itu akan mudah jadi jalan terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan. Ajaran Islam dengan ajaran korbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat terwujud dan kedamaian antar sesama manusia dapat diwujudkan. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, berusaha dan bekerjalah karena Allah dan Rasulnya, serta orang-orang beriman akan melihat nilai amal kalian. Sejalan dengan ayat itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebajikan. Agama Islam memerintahkan kita berkorban dan beramal semaksimal kemampuan, karena agama Islam sendiri adalah dinul udiyah atau agama pengorbanan, dan dinul amal atau agama yang mengutamakan karya nyata dan usaha. Iman kepada Allah yang kita yakini harus disertai dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Dalam pandangan agama Islam, iman saja tanpa amal tidaklah cukup, dan beramal tanpa dilandasi dengan iman tidaklah bernilai. Inilah sebabnya, maka dalam Islam, iman dan amal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasihati dan saling mengajukan kepada kebenaran dan kesabaran. Pengorbanan sebagai perlambang bahwa jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Dapat memberikan arti bahwa kita dituntut untuk meyakini keesaan Allah, dan apa yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk Allah. Ajaran korban itu juga mengisyaratkan makna yang sangat dalam agar kita mengorbankan segala sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ajaran Allah. Kita dituntut untuk mengorbankan, menyembelih, mengikis habis kebiasaan-kebiasaan yang dipandang merusak akidah itu. Kemudian kita ganti dengan sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan akidah Islam dan ketauhidan yang diajarkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan putra tunggalnya Ismail, dan orang-orang yang berkemampuan dan berkecukupan diperintahkan untuk mengorbankan hewan, maka kita pun sebagai orang yang tidak berkecukupan tetapi memiliki sifat-sifat dan perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perintah Allah, dituntut untuk mengorbankan sifat-sifat itu, menjauhi, dan dituntut untuk kembali kepada akidah Islam dan sikap-sikap yang mengarah kepada ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Kalau kita tidak mampu berkorban dengan hewan, kita mampu berkorban dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang agama. Kita sebagai abdi bangsa
selayaknya memahami dan menghayati semangat berkorban itu. Amanat dan tugas kita masing-masing harus dilakukan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab yang tulus, dengan mengorbankan sebagian dari waktu dan tenaga kita untuk bekerja dan menekuni pekerjaan dan tugas kita masing-masing semaksimal dan sesempurna mungkin, seperti semangat kesempurnaan yang dituntut bagi hewan korban itu. Pada masa yang kita alami sekarang ini, pada saat-saat bangsa dan negara kita masih berada dalam suasana krisis, suasana bangsa yang menuntut konsep pemikiran yang tepat dan etos kerja yang lebih tinggi, kita harus rela berkorban material, tenaga maupun jiwa untuk segera mengembalikan suasana ini kepada suasana yang lebih kondusif, dari suasana keterpurukan ekonomi kepada suasana kestabilan dan ketentraman. Kita tahu bahwa setiap zaman mempunyai karakteristik yang berbeda. Zaman yang lalu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang berbeda dengan zaman yang akan datang. Dan zaman kita sekarang ini berbeda dengan zaman generasi kita berikutnya. Tidaklah kita merenungkan bahwa suasana zaman ketika kita masih kanak-kanak semangat berbeda keadaannya dengan zaman ketika kita telah dewasa sekarang ini. Suasana kehidupan di dunia di masa-masa sudah kita, tantangan jauh lebih berat dan lebih kompleks. Untuk itu semua, kita sekarang pada masa kita ini dituntut untuk mengorbankan segala yang kita miliki untuk menyerahkan dan yang terbaik dan berharap bagi kemajuan generasi bangsa dan negara di masa yang akan datang sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Dengan begitu, kita berharap generasi bangsa kita di masa yang akan datang akan dapat berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungan serta dapat menghadapi tantangan hidup dengan bekal pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang memadai. Insya Allah. Marilah pada hari raya Idul Adha ini kita melihat kembali pandangan kita tentang Islam, memperbaiki pandangan kita dan memperbaiki sikap kita yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hadirin rahimahumullah, Islam tidak hanya menekankan kepada urusan dunia atau sebaliknya, tetapi menekankan adanya keseimbangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah agar Allah selalu membimbing kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk generasi muda yang akan datang, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kepada jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah, pada hari ini kami baru saja menunaikan salah satu perintah-Mu, menunaikan sholat Idul Adha sambil memuji kebesaran-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami mempunyai kekurangan, kekhilafan dan dosa terhadap diri-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang baru saja kami lakukan maupun yang sudah lama kami lakukan, sehingga kami menjadi orang-orang yang bersih tanpa dosa, karena Engkau-lah yang Maha mengetahui apa yang kami lakukan. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kepada kami umur panjang dan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan perintah-Mu ya Allah, dan melaksanakan pembangunan masyarakat dan bangsa kami. Berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepada para nabi-Mu, para rasul-Mu, dan orang-orang soleh sebelum kami, agar kami semua dapat hidup sesuai dengan tuntunan-Mu. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala ujian dan cobaan yang tidak sanggup kami pikul, dan tunjukkanlah kepada kami, pemimpin-pemimpin kami, jalan terbaik untuk memecahkan berbagai macam persoalan dan krisis yang sedang kami alami oleh bangsa dan negara kami, sehingga kami menjadi terlepas dari krisis yang memperburuk ekonomi kami. Karena kami yakin Engkau ya Allah adalah penuntut ke jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Pengasih, perkenankanlah segala permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.